Bismillahirrahmanirrahim. Kurang. Bagaimana sikap seorang salafi yang mendekati amalan di mana amalan tersebut selama ini dianggap bid'ah, namun diperbolehkan oleh ulama madhab. Misalnya menghadirkan pahala membaca Quran kepada mayit dan pahala tersebut sampai ke mayit. Maka kita mengingkari sepenuhnya atau membiarkannya. Ya, konsekuensi dari kita meyakini sesuatu adalah boleh mendakwakan yang kita yakini itu. Cuman kita tetap harus mengerti koridornya. Termasuk yang berpendapat seperti itu adalah Imam Ahmad atau madhab Hambali. Justru yang kencang masalah ini justru madhab Syafi'i. Ya, saya termasuk yang menjelaskan kepada mereka dan sering saya sampaikan termasuk bab masalah ihda thawab Quran kepada mayit ini nggak sampai ke mayit. Tetapi hal ini tidak sampai membuat kita permusuhan yang dahsyat kepada mereka. Ya, tetapi tetap harus dijelaskan bahwa ini tidak boleh. Cuman harus diperhatikan bahwa kita harus ngerti prioritas dakwah, harus ngerti mana bid'ah yang parah, mana bid'ah yang ada sandaran ulama madhabnya. Saya pribadi tidak setuju dengan itu dan saya sering menyampaikan di mana-mana bahwa yang rojih tidak sampai. Tapi kita nggak bisa mungkiri juga bahwa memang ada kalamnya para ulama yang seperti itu. Nah, tugas kita apa? Nyampaikan yang rojih kepada mereka. Tapi jangan sampai menimbulkan gesekan parah di masyarakat gara-gara masalah itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadiah Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ihda'us tsawab tidak sampai kepada si mayit. Dan itu dinukil oleh para ulama. Justru yang ada malah di kalangan mazhab apa? Hambali. Nggak tahu terbalik dalam hal ini. Terbalik dalam hal ini. Justru yang Hambali malah yang membolehkan diantaranya. Nah, kita jelaskan ke ke para ulama yang roji yang mana, dan kita tidak berpendapat menghadiahkan itu dibolehkan. Jadi nggak boleh ya pendapat yang roji seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi ukuran kebenaran bukan ulama madhab. Antum coba buka kitabnya. Jadi selama dalil sharih tegas jelas menyatakan sesuatu, maka nggak boleh kita bantah perkataan Rasul itu dengan perkataan apa? Madhab. Antum coba buka kitab Syekh Al-Albani dalam kitab apa? Sifat Salat Nabi. Bagaimana sikapnya atba madhab kepada gurunya yang dianggap salah berpendapat. Bahkan mereka sendiri nggak mengajarkan untuk taklid. Idza shahal hadis fahuwa madhabi. Jika kamu tahu, Imam Syafi'i juga mengatakan demikian, jika kamu melihat bahwa pendapatku menyelisih apa? Al-Quran dan Sunnah, maka ambil Al-Quran dan Sunnah dan tinggalkanlah apa? Pendapatku. Jadi ukuran bukan madhab. Jadi kita jangan berlebihan karena sekarang ini lagi senang madhab. Enggak apa-apa, silakan bermadhab. Ya, kalau memang itu tidak ta'assub silakan. Tapi juga orang boleh memakai thariqah ahli hadis. Karena memang madrasah fikih dari dulu dia itu, Pak. Ada madrasah kemadhaban, ada madrasah ahli hadis. Al-Albani termasuk madrasahnya ahli hadis. Asy-Syaukani madhab ahli hadis. Jadi nggak terikat dengan madhab manapun. Mana hadis yang sahih sudah diikuti dia. Begitu. Dan dalam hal ini, kalau pertentangan antara hadis yang sahih dengan kalam ahli madhab, maka jelas kita nggak pernah dituntut untuk mengikuti madhab, tapi kita dituntut mengikuti siapa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya pribadi tidak terlalu menyarankan untuk teman-teman terlalu berlebihan dalam bermadhab sampai akhirnya kadang-kadang ngeboti madhab sampai akhirnya meninggalkan apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sekarang lagi digalakkan kayak gitu-gitu. Wallahu a'lam.